Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para jamaah maulid, bil khusus Al-Habib Miftah bin Ali bin Ahsan, Al-Habib Zaki bin Najib bin Yahya, Al-Habib Abdurrahman bin Syal Jufri, dan para asatid, para kiai yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Syekh tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita selalu kalau berdoa minta ditambah rezekinya, minta diperbanyak rezekinya. Tetapi kita sudah tidak pernah mendoa, ya Allah tambahkan kecintaanku kepada Rasulullah, tambahkan kecintaanku kepadamu. Karena kecintaan ini yang memicu kita menjadi taat. Kecintaan ini yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu saya teringat ketika Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, ketika ditanya, bagaimana ya Habib supaya anak saya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang benar-benar mulia di hadapan Allah. Jawab Habib Abdullah Haddad, amalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dirimu. Apa yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita sebagai orang tua. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Hubbi nabikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak-anakmu pertama cinta kepada Nabi. Sebab dengan cinta kepada Nabi, anak kita nggak bakal durhaka kepada kita. Dengan cinta kepada Nabi, anak kita hidupnya nggak ugal-ugalan, karena sesuatu yang dicintai itu diikuti. Dia belajar bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi, orang itu pasti mau diatur oleh Allah. Sebab kalau kita buka Al-Quran 30 juz, hadis sekian ribu hadis, tidak ada ceritanya Allah ngatur orang kafir. Tidak ada Allah mengatur orang munafik. Yang diatur itu orang yang beriman. Tentunya orang yang memiliki mahabbah kepada Nabi, sehingga mau diatur oleh Allah. Dari mau tidur sampai bangun tidur, itu aturan Allah itu untuk kita. Makanya kalau ada orang Islam nggak mau diatur oleh Allah, ya silakan aja pindah agama. Silakan aja kalau mau hidup bebas. Di dalam Islam itu ada kebebasan, tapi tidak boleh kebablasan. Dalam Islam itu diberi semuanya oleh Allah, tapi harus penuh dengan aturan. Satu contoh saja, kalau antum sering melaksanakan sholat tepat waktu, hidup antum pasti disiplin. Waktu makan dia tahu jamnya, waktu tidur tahu jamnya. Lihat orang yang nggak disiplin hidupnya, tengah malam masih main catur, tengah malam masih begadang, ngopi sana ngopi sini. Seharusnya gunakan tengah malam untuk istirahat sebentar, bangun untuk tahajud. Umur 40 tahun kalau belum tahajud, jangan ketemu Nabi, jangan minta syafaat kepada Nabi. Sebab umat Nabi Muhammad itu diberi kemuliaan Allah Ta'ala di tengah malam. Makanya nggak ada wali yang nggak tahajud, semua tahajud. Kalau ada wali nggak tahajud, itu namanya wali kebluk para hadirin. Maka oleh karena itulah, dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Habib Rahman tadi, bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyusun daripada maulid Nabi, itu tujuannya tidak lain supaya antum kenal Nabi Muhammad. Sebab manusia yang cintanya setia, cintanya tidak pudar, hanya Nabi Muhammad. Antum cinta sama istri, satu waktu istri antum selingkuh. Ibu cinta kepada suami, satu waktu suami ibu bakal mengecewakan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan kita.
Dan cintai Nabi Muhammad abadi. Setelah Rasulullah berjuang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya, mengenalkan kita kepada Al-Quran dan Sunnahnya, mengenalkan kita kepada peradaban hidup dalam ajaran Islam, di saat Nabi Muhammad sakarat dalam keadaan sakit menjelang ajalnya tiba, begitu Nabi Muhammad merasakan perih, sakit, dicabut nyawa, Nabi sampai berkata kepada Israel, ya Israel, tolong berhenti sebentar, saya tidak kuat dengan sakitnya dicabut nyawa, perihnya dicabut nyawa. Malaikat Jibril langsung berteriak, ya Habibur Rahman, wahai kasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan, yang Allah tidak pernah berikan kepada siapapun. Kaget Rasulullah. Lah kalau yang paling pelan sakitnya kayak begini, perihnya kayak begini, wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Di situ Nabi Muhammad tidak merasakan perihnya dicabut nyawa, tapi yang dirasakan oleh Nabi Muhammad bagaimana umatnya kuat atau tidak. Di situ Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, lebih sakit daripada ini saya terima, tapi satu ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar saya yang nanggung ya Allah. Ada manusia seperti itu, badannya sakit masih memikirkan umatnya yang sakit, badannya menderita masih memikirkan penderitaan kita. Sedangkan kita setahun sekali duduk membaca maulid, bersolawat, apa cukup membalas jasanya Nabi Muhammad? Apa sudah pas kita memberi balasan pada Nabi Muhammad? Satu titik pun belum cukup membalas jasanya Nabi Muhammad. Belum lagi nanti kita bakal dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah yang akan menjadi masalah yang paling berat. Keluar dari kubur sudah tidak ada pendamping, bapak ibu kita sudah jauh, anak kita sudah jauh, nyari kursi buat duduk nggak ketemu, minum nggak ada, makanan nggak ada. Manusia saat itu dalam keadaan ketakutan, memohon pengadilan, memohon keputusan dari Allah biar selamat dari azab Allah. Manusia pada waktu itu penuh dengan ketakutan, takut amalnya tidak diterima, takut tobatnya nggak diterima. Hanya satu manusia yang mendinginkan hati kita, hanya satu manusia yang mendamaikan hati kita. Di saat beliau memanggil kita, melambai-lambaikan tangannya, ya ummati ana laha, hai umatku, hai umatku. Adem hati kita Pak. Di situ kita merasa yakin bakal selamat. Di situ kita merasa percaya bahwa kita tidak akan terkena siksanya Allah. Kenapa? Ada satu manusia. Sekarang kita harus berpikir, apa satu manusia ini mau kenal dengan kita? Apakah satu manusia ini masih mau nganggap kita? Jangan dikira perbuatan kita tidak ditonton oleh Nabi. Jangan dikira ucapan kita tidak didengar oleh Nabi. Jangan dikira pikiran-pikiran kita baik atau buruknya nggak diketahui oleh Nabi. Satu persatu setiap hari Senin dan Kamis dilaporkan perbuatan umat Muhammad kepada nabinya. Bagaimana kalau Nabi sampai kecewa? Sehingga Nabi pernah mengingatkan kepada kita, la tusawwidu wajhi indallahi bi sayyiati a'malikum. Jangan kamu coret hitam aku punya wajah. Jangan kau permalukan aku di hadapan Allah. Aku perjuangkan kamu dari di dunia sampai di kubur pun aku masih mendoakan kamu supaya kamu diampuni oleh Allah. Kalau kamu punya amal supaya diterima oleh Allah, di akhirat aku perjuangkan kamu, padahal aku berhak masuk surga terlebih dahulu, tapi aku tinggalkan jatah surgaku demi menyelamatkan kamu, tapi kamu datang dalam keadaan mempermalukan aku. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingatkan pada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, zaman sekarang ini jangan terlalu sibuk mendengar berita macam-macam yang tidak manfaat. Ayo kita pulang, tanya istri kita sholatnya udah bener atau belum. Kalau udah sholat, fatihahnya kita cek, wudhunya kita periksa, pakai muknanya kita periksa. Sebab kalau sholatnya bener, insya Allah akan merubah sikap istri menjadi baik. Sebab sholat kalau baik, orang itu akan jadi baik. Ada orang sholat rajin tapi nggak baik-baik. Kenapa? Lihat aja fatihahnya, lihat saja tumakninanya, lihat saja siapa yang diikutinya. Ada orang sholat
tapi sholatnya membawa dia menjadi maslahat. Kemudian kita perhatikan anak-anak kita, sekolahnya di mana, belajar di mana. Kalau di pesantren gurunya siapa, ustadznya siapa, habibnya siapa, kiainya siapa, ahlus sunnah atau tidak. Ini perlu saudara-saudara. Sebab anak kalau ditaruh di satu lembaga pendidikan yang akidahnya benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, terlebih-lebih ala madhab Imam Syafi'i, nanti yang untung kita. Siapa yang nahlilin kita? Setelah 7 hari siapa yang doain kita, Pak? Tetangga dikasih surat Yasin ditaruh di atas lemari, nggak dibaca lagi. Tapi bapak ibu meninggalkan anak yang dididik di pondok pesantren, dititipkan kepada guru-guru yang soleh, yang jalannya lurus. Setiap waktu bapak dapat kiriman pahala. Anaknya wudhu, pahalanya sampai. Anaknya sholat, pahalanya sampai. Anaknya berangkat sholat Jumat, berapa tapak, berapa langkah dari rumah ke masjid ini, pahalanya sampai. Kenapa kalau anak berbuat amal soleh ke orang tua yang dapat pahala? Jelas, karena kita bisa soleh karena orang tua. Dibawa ke pesantren, dibawa ke madrasah, dicariin duit buat biaya, didoain dari tempat yang jauh dari rumah. Tentunya usaha orang tua tidak dibiarkan oleh Allah. Setiap anak yang berbuat baik, pasti orang tuanya baik. Makanya kalau zaman sekarang punya anak durhaka, punya anak jadi begal, jadi ini, jadi demit, jadi koruptor, jadi bajingan tengik, jangan salahkan. Tugas pertama kita nggak ada. Apa tugas pertama? Kenalkan anakmu kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi sudah ngingetin, idza wulida waladun falyuhsin ismahu wa adabahu. Kalau kamu dikaruniai seorang anak laki atau perempuan, beri nama yang baik, pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik yang mana? Pendidikan yang baik yang membuat anak kita jadi baik. Biar profesor, biar doktor, kalau dia tidak punya pribadi baik, tidak mulia. Orang mulia itu bukan karena gelar, Pak. Orang mulia bukan karena pakaian, Pak. Tapi kepribadian yang baik tumbuh dari hati yang baik. Makanya orang kalau hatinya baik, baik-baik aja. Habib Abdullah Haddad pernah mengatakan, ilmu itu laksana air hujan. Air hujan itu kalau masuk di mulut kerang, pas hujan, kerang buka. Itu jadi mutiara. Kalau air hujan turun, ular yang mangap jadi bisa. Kalau ilmu disimpan di hati orang yang ikhlas, orang yang baik, biar orang ini nggak banyak gaya, anak muridnya banyak. Kata Ibnu Mas'ud apa? Orang yang ikhlas, orang yang mukhlis, itu seperti orang jalan di atas padang pasir. Orang jalan di atas pasir nggak ada suaranya, Pak. Beda sama jalan di atas aspal, pak, pak, pak. Tapi lihat, nggak ada suaranya, tapi tapak-tapaknya banyak. Artinya apa? Orang yang ikhlas nggak banyak omong, tapi muridnya banyak, santrinya banyak, alumninya banyak, pengikutnya banyak. Di mana-mana mereka itu berkah didikan daripada orang-orang yang ikhlas. Bagaimana supaya kita menjadi seperti itu? Taruhlah ilmu itu di dalam hati yang bersih. Sebab ilmu kalau ditaruh dalam hati yang kotor, seperti ular meminum air hujan, keluarnya kotor. Hadisnya untuk mencelah orang, ayatnya untuk memfitnah orang, dalil-dalilnya untuk mematahkan kebenaran orang. Padahal ini nggak penting, saudara-saudara. Sebab ilmu kalau keluar dengan hati yang hasut, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Makanya kita yang dihasut ini sabar, betul nggak? Mungkin ini cara Allah ngampunin kita. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, beliau itu kalau diomongin orang, dijelekin orang, digunjing orang, difitnah orang, asal tahu orang yang berbuat, didatengin, bukan ditabokin, bukan digebukin, dikasih duit. Sampai orang itu lama-lama malu. Ya Syekh, tiap hari aku fitnah engkau, aku hasut masyarakat supaya benci kepada engkau, tapi engkau kenapa datang membawa duit? Jawab Syekh Abdul Qadir Jilani, ini tanda terima kasihku, karena kamu setiap hari mau ngambil dosa saya, karena kamu setiap hari mengirimkan amal baikmu kepada saya. Ada orang tobat, Pak, tiap malam tobat, nangis tahajud bertahun-tahun, belum tentu diterima tobatnya oleh Allah. Cuman diomongin sama temennya, digunjing oleh temennya, dihasut oleh temennya, habis amal, habis dosanya seumur hidup.
Ya mungkin ini cara Allah, betul nggak? Kita ini bukan orang maksum. Yang maksum itu Rasulullah. Kita punya dosa, kita punya kelakuan nggak baik, hati kita ada sombong, ada hasud dan dengki, kita nggak tobat, lupa, hayalan kita nanti saja masih panjang umur. Allah sayang daripada mati sul khotimah, dikirim orang untuk fitnah dia, dikirim orang untuk menggunjing dia, dikirim orang untuk menjelek-jelekan dia sampai habis dosanya. Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih dijelekin, betul nggak? Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad begini. Itu Rasulullah sekelas Nabi, di atas para wali, di atas para segala-galanya, masih digunjing, apalagi kita. Makanya dengan hal-hal seperti ini, kita jangan temperatur dulu, jangan emosi. Kesel itu wajar, betul nggak? Namanya manusia. Orang kalau dibikin marah nggak marah itu binatang pada hati, betul nggak? Orang dibikin marah nggak marah itu binatang, dak. Ya, tapi kita jangan temperatur. Oh ya, ya Allah, mungkin dosa saya banyak, mungkin akhlak saya nggak benar, mungkin saya kelewat sombong, lewat bangga, lewat sok, begitu. Jadi kalau kita diomongin orang, dikritik orang tuh jangan sok nantang, ayo koreksi. Ingat, kita ini manusia, mahalul khata' wa nisyan. Nabi Muhammad aja yang maksum, super maksum, satu hari tidak kurang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha 100 kali. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita, ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat pada Allah. Pertanyaan kita, apa salahnya Nabi? Pernah nggak kita bisa menemukan salahnya Nabi? Kalau satu salahnya Nabi, saya minta dalilnya apa? Tidak ada. Ilah setan yang cari kesalahan Nabi, Pak. Betul nggak? Setan. Muhammad manusia sama, jangan terlalu diagung-agungkan, jangan terlalu dikultuskan. Muhammad itu kan diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengenalkan kita kepada Allah. Setelah kita kenal sama Allah, sama sama kita. Bahkan sampai ada bilang apa? Muhammad Rasulullah, itu Rasulullah sama sama tukang pos. Udah nyampein suratnya pulang, ya udah. Ini manusia setan para hadirin. Betul nggak? Kita ini nggak bisa balas jasanya Nabi, nggak bisa balas jasanya Rasulullah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berapa tahun sholat tidak pernah minta sorga. Sampai muridnya tanya, ya Habib, saya belum pernah dengar engkau minta sorga. Sorga bagiku kecil, yang membuat sorga itu indah dan nikmat adanya manusia yang lebih baik dari sorga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluknya Allah. Dibandingkan sama sorga, kalau sorga nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada nikmatnya. Kita aja di Indonesia itu dapat nikmatnya Nabi Muhammad, betul nggak? Coba kita lihat orang-orang di luar negeri, begitu moneter, ya, sampai tutup warung, tutup pabrik, tutup apa-apa. Sampai istri mereka nggak boleh punya baju lebih dari 2 setel. Sisanya dijual-jualin buat biaya anak sekolah. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, dari zaman moneter sampai zaman bokeh, yang beli mobil tiap hari, yang beli sepeda motor tiap hari. Lihat warung-warung HP, counter, rame kayak orang beli pisang goreng. Tandanya apa? Cukup kita. Biarin demo tiap hari, bensin naik, beras naik, mangga silakan. Biar beras 1 kilo atau 1 liternya 1 juta, kalau kita ada duit bisa beli nggak? Biar minyak harganya 1.000 perak, kalau nggak ada duit nggak bisa beli. Alhamdulillah. Makanya saudara-saudara jangan dianggap ringan maulid ini, Pak. Makanya kalau Indonesia pengen aman, tiap malam dari masjid ini ke masjid ini, dari musola ini ke musola ini, baca maulid, saudara. Ya, ambil seminggu sekali maulid ini, baca ratib, baca. Ini corong yang dipakai maulid, ini ngusir setan-setan dari jarak jauh. Coba antum nggak percaya, antum baca maulid, nggak usah yang panjang-panjang nih, maulid azab, ya. Maulid azab aja, nggak usah sampai akhir, ambil aja sampai maghrib, mahalul qiyam, antum baca. Siapa yang berbuat dolim di kampung itu nggak akan keluar dari kampung itu. Ini udah saya buktikan, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, peringatan maulid ini bukan setahun sekali. Ayo kita ngadain maulid dari rumah ke rumah, dalam rangka memupuk mahabbat kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah di wilayah kita
akan lahirlah orang-orang yang cinta kepada Nabi. Kalau masih ada orang yang cinta sama Nabi, Pak, artinya masih ada orang sholawat. Kiamat masih jauh, Pak. Di sana orang sholawat, di sana orang sholawat. Kiamat masih jauh. Kalau sudah nggak ada yang sholawat, sudah nggak ada orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, ya itu berarti udah dekat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari kiamat. Mudah-mudahan kita meninggal sebelum kiamat. Karena kita lihat ceritanya serem para hadirin. Mudah-mudahan kita duluan masuk kubur, tapi jangan sekarang, ya. Jangan sekarang, nanti aja. Tapi kiamatnya biar jauh duluan. Mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad, hadirnya kita di tempat ini tetap diakui oleh Nabi Muhammad untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.